Selamat siang, perkenalkan nama saya Iqbal Farisi Haryono dan teman saya Haikal dan Risna. Di sini kami akan menjelaskan tentang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral US Renville yang berlabuh di Jakarta. Latar belakang terjadinya Perjanjian Renville dikarenakan Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya, ada Perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, Perjanjian Linggarjati tak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian, begitu pula sebaliknya. Indonesia berusaha menenganinya dengan meminta pertolongan internasional. Dewan Keamanan Perikatan Bangsa-Bangsa PBB berusaha menengahi negara yang terlibat tergabung dalam Good Office Company atau GOS atau Komisi 3 Negara KTN. Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia, dan Belanda Amerika Serikat mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara Belanda Gubernur Jenderal Van Mook. Nah, sehingga terjadinya Perjanjian Renville. Saya Haikal Putra ingin menjelaskan perjanjian tentang Renville. Yang hadir dalam perjanjian Renville ialah 1. Dr. Frank B. Graham sebagai ketua, Paul Van Ziller dan Richard Kirby sebagai anggota. Dari perwakilan Indonesia oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, Ali Sastrowijoyo, Haji Agus Salim, Dr. Choa Taek Ein, dan Nasrun sebagai anggota. Dari Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjomojo sebagai ketua, Mr. H. Alvan Vandenberg, Dr. P.J. Koets sebagai anggota. Dari perundingan tersebut, maka dihasilkan pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengukuhan kedaulatan. 2. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapatan atau defisit terlebih dahulu. 3. Pemerintahan Indonesia bersedia menarik pasukannya serta menguasakan daerah-daerah di belakang garis Van-Mook untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Perjanjian mendapatkan tantangan dari berbagai kalangan masyarakat karena membuat wilayah Indonesia yang semakin sempit hanya sebesar daun lontar. Wilayah Indonesia yang semakin sempit mempersulit posisi Indonesia baik secara ekonomi maupun politik dan militer. Halo, perkenalkan nama saya Risna Madinisi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Haikal. Menghadapi situasi di Indonesia, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang pada tanggal 24 Januari 1949 dan menghasilkan beberapa resolusi, diantaranya yaitu 1. Belanda harus menghentikan semua operasi militernya dan Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya. 2. Belanda harus membebaskan dengan segera dan tanpa syarat semua tahanan politiknya yang berada di wilayah Indonesia sejak 19 Desember 1948. 3. Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera, serta mengembalikan kekuasaan Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayah Indonesia yang telah disepakati dalam Perjanjian Renville. Menghadapi agresi Belanda serta sikapnya yang tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan, TNI di bawah komandan Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama para tokoh sipil memutuskan untuk melakukan sebuah serangan yang spektakuler dalam rangka mematahkan program Belanda. Gagasan itulah yang melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai serangan umum pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan umum ini bertujuan untuk membuktikan eksistensi Republik Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan video yang telah kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.